Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Haji Mustafa, Bapak Ibu Takmir Masjid Al-Firdaus, beserta para pendengar sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan termasuk nikmat kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur, rasa bangga yang tak terkira ketika kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dahulu masuk surganya Allah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dilahirkan pada umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai rasa syukur kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah senantiasa kita berusaha mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kita sedih ketika belum bisa mengikuti ajaran Rasulullah. Jadikanlah kita gelisah sebelum mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kita berduka ketika belum maksimal dalam menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menunjukkan kita sekalian dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada syariat yang cacat, tidak ada syariat yang diskriminasi, tidak ada syariat yang tidak adil, tidak ada syariat yang menyakiti, tidak ada syariat yang menzalimi, tidak ada syariat yang membuat sengsara, tidak ada syariat yang membuat menderita. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang membawa keberkahan, membawa kenikmatan, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun yang menjalankan syariat itu masih tertatih-tatih, bukan salah syariatnya, tetapi perbaiki hatinya. Jika menjalankan syariat banyak pertanyaan, banyak persinggungan, bukan salah syariatnya, tetapi perbaiki hati kita yang mungkin masih berat menjalankan syariat itu. Jika syariat masih dibanding-bandingkan kebanyakan manusia, bukan syariatnya yang salah, tapi manusia harus meluruskan perasaannya dengan syariat, bukan meluruskan perasaannya dengan kebanyakan yang dilakukan orang yang tidak ada tuntunan syariat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha memperbaiki
amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang belum kita lakukan? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita perlu kebutuhan untuk tenang, kebutuhan untuk hidup bahagia, kebutuhan untuk makan yang halal, kebutuhan untuk menjadikan diri kita soleh dan solihah, kebutuhan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang sukses, bukan hanya di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya, mengajarkan kita bagaimana menjalankan amalan-amalan agar rezeki kita lancar. Kalau kita mengikuti sunnah beliau, mari kita kupas satu persatu amalan apakah yang menjadikan pintu rezeki itu terbuka. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan juga disampaikan di dalam Al-Qur'an, yaitu bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kunci rezeki kita datang lancar yaitu barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bertakwa bermakna yang sering disampaikan oleh khatib Jumat adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kata-kata ini simple tapi maknanya luas. Kata-kata ini sederhana tapi maknanya dalam. Kata-kata ini seakan angin lalu, tetapi ini menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Barang siapa yang ingin dilancarkan oleh rezekinya oleh Allah, yaitu dengan cara bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu amalan ini amalan sederhana, tapi kita bangun bersama-sama bersama diri dan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, yang didahulukan dirimu, kemudian dan keluargamu dari api neraka. Kita sebagai kepala keluarga memberikan contoh kepada kebaikan kepada anak turunan kita. Ibu-ibu sebagai juga pendukung rumah tangga memberikan contoh yang baik bagi keluarga-keluarganya. Oleh karena itu kita bersama-sama memperbaiki agar menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhtiar untuk memperlancar rezeki kita, yaitu amalan yang dilakukan Rasulullah, yaitu memperbanyak istighfar. Istighfar dan taubat niku membersihkan sumbatan dosa. Istighfar insya Allah jalan menuju kemudahan. Istighfar menjadikan kita kesempitan hati menuju kelapangan. Istighfar menjadikan keruwetan pikiran menjadi kemudahan. Istighfar menjadikan kita gelisah gundah gulana menuju kebahagiaan. Oleh karena itu, di antara amalan yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Karena orang yang beristighfar itu dirinya tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Orang yang banyak istighfar itu merasa dirinya rendah walaupun mungkin naik takhta. Orang yang banyak istighfar, dia tidak akan sombong walaupun hartanya melimpah. Dia yang banyak istighfar, dia akan selalu merendah walaupun jabatannya tinggi. Dia yang pandai istighfar, dia akan selalu menuntun lisannya kepada kebenaran. Dia yang beristighfar, dia akan selalu menjaga lidahnya daripada ghibah. Dia yang beristighfar akan senantiasa bersyukur daripada kufur nikmat. Dia yang pandai beristighfar, menjauhi segala bentuk-bentuk yang tidak berguna dari lisannya, menggunjing, ghibah, rasan-rasan dan lain sebagainya. Itulah makna dari istighfar yang sesungguhnya, yaitu menjaga lidah kita dari perkataan yang sia-sia.
Istighfar kalau menjadi kebiasaan, orang akan selalu merasa dirinya tenang walaupun di tempat yang sempit. Dia akan merasa damai walaupun di tempat yang sunyi. Dia akan merasa bersama Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak orang yang sering memusuhinya. Dia akan senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala walaupun dirinya tidak pernah dihargai di dalam perjuangan dan pengorbanannya. Itulah makna dari istighfar. Istighfar adalah kita memohon ampun pada Allah agar amalan kita diterima, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Di dalam Al-Quran disampaikan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Istighfar di sini bermakna bahwa ketika kita dipingin rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan nyuwun ngapura, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ini banyak yang mohon ampun pada Allah, ketika pribadi ini berusaha mohon ampun pada Allah dengan beristighfar dan taubat, niscaya Allah juga akan mengirimkan hujan. Lek boten hujan, debune kata boten kata. Lek boten hujan, panjenengan lereng nyiram-nyiram boten lereng nyiram-nyiram. Lek boten udan, lek boten Jawa, jeruke lereng kelep boten lereng kelep. Sawah-sawah kering. Oleh karena itu kuncinya kita dianjurkan istighfar agar Allah menurunkan hujan. Apalagi yang terjadi pada saudara kita yang di Kalimantan, yang kebakaran luar biasa sehingga menjadikan awan hitam pekat, menjadikan langit-langit hitam, menjadikan nafas tersesat, menjadikan penglihatan kabur, menjadikan ekonomi mungkin banyak yang lumpuh, orang-orang takut keluar karena jalan-jalannya banyak yang kecelakaan, ini dan itu dan lain sebagainya. Itu masih dampak kebakaran. Belum lagi dampak yang ditimbulkan dari bencana-bencana alam atau datangnya hari kiamat. Itu lebih dahsyat dari kebakaran yang terjadi di Kalimantan sekarang ini. Oleh karena itu kita dianjurkan banyak-banyak istighfar sekarang. Walaupun saudara kita yang kebakaran jauh di sana, mungkin di sana juga ada saudara kandung kita, saudara-saudara serahim dengan kita, atau saudara-saudara seperjuangan dengan kita. Mari kita doakan agar Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kesabaran. Dan kita yang menonton di sini, kalau memang belum bisa menyumbang dalam bentuk dana, minimal kita dengan doa agar tidak menimpa di daerah kita dan sekitarnya. Kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah hambamu, tolonglah saudara-saudaraku yang terjadi musibah kebakaran, ringankanlah hidupnya, mudahkanlah urusannya dan lain sebagainya. Doa kebaikan yang muncul dari lisan hamba yang bersyukur, hamba yang banyak istighfar, itu adalah doa-doa kebaikan, doa-doa yang menggiring manusia pada kenikmatan. Sebaliknya lisan yang penuh dengan benci, hati yang penuh dengan kedengkian, lisan yang keluar biasanya lisan yang berbentuk umpatan, berbentuk hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu marilah kita senantiasa berusaha mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah agar rezeki kita lancar, dan ketika kita mengakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbanyak sedekah. Karena sedekah itu juga sarana untuk memancing rizki kita yang lebih besar. Sedekah itu memancing rizki kita yang lebih berkah. Sedekah itu juga mengurangi rasa sakitnya ketika mengalami sakaratul maut. Orang yang menyimpan hartanya, tidak mau bersedekah,
hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, khawatir sakaratul mautnya juga sulit dia. Sedekah untuk perjuangan di jalan Allah sulit, padahal Allah yang ngasih rizki. Sedekah untuk kebaikan masih sulit, padahal Allah yang selalu memberikan kenikmatan. Sedekah untuk kebaikan kadang masih sulit, padahal itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak mayat-mayat sekarang, ahli kubur sekarang yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesal. Mereka berkeinginan untuk dibangkitkan lagi ke dunia, agar mereka ketika dibangkitkan, ketika dihidupkan kembali, mereka ingin bersedekah, mereka ingin beramal, mereka ingin berjariah. Itulah bentuk penyesalan ahli kubur. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk beramal, untuk bersedekah ketika kita masih diberikan sisa-sisa hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dikatakan di dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, berinfaklah, bersedekahlah, niscaya aku akan berinfak, memberi rizki kepadamu. Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalas. Ketika seseorang bersedekah, Allah yang membalas kebaikan itu. Ketika seorang berinfak, Allah yang membalas kebaikan itu. Kadang dipikir ketika manusia berinfak, ketika bersedekah, dia berpikir kapan balasnya Allah. Dia berpikir kapan datangnya rizki. Dia berpikir kapan dan lain sebagainya. Padahal Allah langsung membalas. Balasan Allah itu banyak. Bisa jadi balasan itu langsung berupa harta, berupa keselamatan, berupa kesehatan, berupa ketenangan hati. Inilah yang menjadikan hati tenang itu salah satunya dengan cara bersedekah. Kalau hati gundah gulana gelisah, bersedekahlah, insya Allah akan menenangkan hati. Ringankan beban manusia yang mengalami kesulitan, insya Allah akan menenangkan hati. Karena hati itu ketika kita ajak untuk senantiasa berbagi, insya Allah Allah menambah selalu ketenangan, kedamaian, dan dia menjadi hati yang tahan uji dari cemoohan, dari ocehan manusia yang tidak berguna. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ikhtiar kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik, dan ikhtiar kita untuk menjadikan rizki kita bertambah adalah senantiasa menjalankan sholat duha. Senantiasa menjalankan sholat duha. Dikatakan di dalam hadis, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku akan mencukupkanmu di sisa hari itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika kita ingin dicukupkan rizkinya oleh Allah adalah dengan cara sholat duha. Pinten? 4 rakaat, bisa 2-2. Yaitu saat ini dimulai dari pukul jam 6 lebih. Ini ikhtiar kita agar Allah cukupkan rezeki kita. Dan juga dalam hadis yang lain, dosa-dosa kita pun akan dihapus oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah ketika kita mengakui umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin dilancarkan rezeki kita adalah senantiasa menyambung silaturahim, menyambung keluarga, menyambung rizki. Betapa banyak kadang seseorang baik dengan orang lain, loman dengan orang lain, senyum dengan orang lain, tetapi dengan keluarga sendiri, dengan saudara kandungnya sendiri bertengkar terus, rebutan warisan yang tidak ada ujung habisnya, kebencian, kedengkian, bahkan permusuhan sampai pembunuhan tidak sedikit dilakukan gara-gara rebutan harta,
gara-gara ini dan itu dan lain sebagainya yang memutuskan tali persaudaraan. Oleh karena itu ketika kita mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa menyambung tali persaudaraan, hubungan yang baik antara saudara kandung, adik, kakak dan lain sebagainya. Ini adalah tempat kita mendapatkan pahala lebih daripada kita berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berbuat baik, bersedekah kepada orang lain, katakanlah pahalanya 1 kali. Ketika kita bersedekah, berbuat baik kepada saudara kandung, bisa jadi pahalanya bisa 2 kali lipat. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada kita sekalian, kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Memang mungkin kita berharap orang lain sempurna, mungkin kita berharap saudara-saudara kandung kita sempurna, baik dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya perlu kita ketahui bahwa para nabi-nabi terdahulu tidak semua anak kandungnya itu rukun. Geno boten? Nabi-nabi terdahulu tidak semua anak kandungnya itu saling menyayangi. Nabi-nabi terdahulu itu juga diuji dengan anak-anak kandungnya yang saling bertengkar, saling membunuh. Siapa? Di antara adalah Nabi Adam, sinten? Qabil dan Habil. Loh, ikut turunan Nabi kok saling membunuh? Berarti yang salah Nabi, bukan, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Yusuf. Saudara yang lainnya juga begitu, mau membunuh Nabi Yusuf, padahal turunannya Nabi. Turunannya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, berniat untuk membunuhnya, tapi Allah hidupkan kembali. Allah berikan ujian, Nabi Yusuf menjadi budak, kemudian diuji, dimasukkan ke dalam sel, kemudian diuji lagi dan lain sebagainya. Dan akhirnya beliau diamanahi di dalam suatu istana. Ketika masa paceklik datang, dia berpuasa, mau ngasih saudara, mau tidak ngasih saudaranya dia bisa. Tapi 7 tahun berturut-turut mengalami paceklik yang luar biasa, kehabisan makan makanan. Tapi Nabi Yusuf memanggil saudaranya yang dulu berniat membunuhnya, diberikan santunan, diberikan sembako. Bayangkan kalau Nabi Yusuf dendam kepada saudaranya, hati-hati, sopo wonge sing pernah menjatuhkan saya ke dalam sumur, saudara-saudara saya yang memasukkan saya ke dalam sumur, yang mau membunuh saya, nanti ketika masa paceklik tak kasih makanan. Tapi tidak seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau menyayangi saudaranya, memberikan santunan sembako kepada saudaranya, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang kita niku disuruh bersedekah, disuruh berbuat baik bukan pada orang yang sama-sama berbuat baik kepada kita, tetapi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena apa? Ketika kita berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kita niku biasa, pahalanya mungkin 1 kali. Tetapi ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang menzalimi kita, Allah memberikan pahala kepada kita berlipat-lipat. Itu adalah hikmahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga silaturahmi ini, mari di antara keluarga kita saling mendukung. Seorang suami mendukung istrinya untuk berbuat baik kepada saudara kandungnya. Seorang istri juga mendukung suaminya untuk berbuat baik kepada saudara kandungnya. Jangan ada di antara kita saling mendominasi. Jangan di antara kita saling berebut kepentingan. Saudaramu gak usah ditulungi, gak usah dikei sedekah, saudaraku ae. Lah ini berarti hatinya masih kotor, hatinya masih diiringi oleh iri dan dengki. Oleh karena itu kita dianjurkan saling mendukung, berbuat baik, bersilaturahmi, bersilaturahim
kepada saudara kandung antara istri, saudara kandung antar suami. Itulah dukungan-dukungan kebaikan. Kita bersyukur diberikan istri yang soleha, bapak-bapak sekalian. Kita pun juga berterima kasih kepada mertua yang sudah mendidik istri-istri jenengan menjadi istri soleha. Doakan selalu mertua kita, doakan selalu agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Mohonkanlah ampun untuk mereka karena sudah memberi panjenengan istri yang soleha. Begitu juga dengan ibu-ibu, harus bersyukur diberikan suami yang soleh, yang sudah berjuang bersama jenengan. Doakan mertua panjenengan itu diberikan keberkahan, diampuni dosa-dosanya. Andai kata sudah meninggal, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan mereka agar bersama-sama kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna menyambung persaudaraan. Betapa tidak banyak permusuhan antara mertua satunya lagi. Banyak permusuhan antara menantu dengan mertuanya. Itu gara-gara berebut gengsi, berebut harta dan lain sebagainya. Dalam Islam tidak seperti itu. Kita dianjurkan untuk saling mengasihi di antara saudara dekat. Kita dianjurkan untuk memberi di antara saudara dekat. Kita dianjurkan untuk berbaik kepada saudara dekat. Kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menyambung silaturahmi kepada saudara-saudara dekat kita. Ini berat. Berat itu karena hatinya masih kotor. Berat itu karena hatinya masih ada iri dan dengki. Berat itu karena masih hatinya mungkin ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh luka itu bukan karena apa? Kurangnya istighfar, kurangnya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditempa dengan kebencian para saudara-saudaranya, bahkan beliau dibenci oleh pamannya, mau dibunuh oleh paman-pamannya, mau dibunuh oleh ponakan-ponakannya. Itu Rasulullah. Artinya Rasul pun juga mendapatkan ujian yang sama, tapi tidak seberat beliau. Tapi kita nggak seberat beliau ujiannya. Oleh karena itu, bagaimana Rasulullah mengamalkan silaturahmi? Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, beliau selalu berusaha menyambung persaudaraan, sehingga tidak banyak sekali dari turunan dari saudara-saudara beliau yang masuk Islam karena keindahan akhlak. Akhlak yang tenang, akhlak yang tidak penuh dengan kebencian, ini adalah akhlak yang damai, akhlak yang tenang. Orang ucapkan macam-macam, tidak peduli, tutup telinga, tutup mata, tujuan saya kepada Allah. Berbuat baik karena Allah itu enak. Berbuat balik niatannya karena Allah itu enak. Setelah memberi nggak kepikir akan kembali. Kamu tak kasih berkat maulidan, besok saya kasih ya. Tidak mengharap kembali. Panjenengan wis ngirim berkat wonten ibu-ibu beto engkung melepeti regane 200.000 misalnya nggih. Bali elok cuma dapat lepet ciki-ciki misalnya nggih. Niku wonten sing mengeluh, ya Allah, rugi aku melok mulutan di Masjid Al-Firdaus iki. Gawane engkong mulane cuma ciki-ciki. Halah, rugi. Kalau niat kita itu bersedekah karena Allah, ndak mali alhamdulillah, balik pun kita alhamdulillah double. Ngoten lho. Kan gampang jane nggih. Jadi kok mikir aku nggawe iki balik kudu lebih gede. Wonten ning daerah malah rebutan. Ndelai cuma regane 50.000, balik entuk 200.000 lebih. Kadang sik didol nang tanggane. Jadi ketika kita bersedekah, ketika kita berbuat baik, harapannya adalah kepada Allah yang membalasnya. Nggih, mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilancarkan rezeki kita, diberkahi hidup kita, dimasukkan kita bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.